Protestan Kenotik Kristologi. Apakah itu? Pengertian tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus sangatlah penting, jika kita ingin mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Tanpa pemahaman ini, kita akan mempunyai gambaran yang keliru tentang Yesus Kristus. Dewasa ini kita mengenal teori-teori baru dari para peneliti Alkitab atau eksegete modern yang berusaha memisahkan Kristus yang kita imani dengan Yesus menurut sejarah, the Christ of faith and the Jesus of history. Pandangan ini sesungguhnya berakar dan tidak terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa selama Yesus hidup di dunia, selama 33,5 tahun, Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan, walaupun disertai oleh Allah Bapa dan Roh Kudus secara istimewa, dan baru setelah kebangkitannya, Yesus adalah Tuhan. Demikian penjelasannya. 1. Pandangan tersebut mengambil dasar utama dari Filipi 2 ayat 6-11, yang mengatakan bahwa Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pandangan ini dikenal dengan ajaran Martin Luther, yaitu Protestan Kenotik Kristologi. Lihat The Libertate Christiana, Weimar, 1883 vol. 7, p. 65, yang pada dasarnya bukan memahami bahwa Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu Allah dan manusia, dalam satu pribadinya semasa hidupnya di dunia, melainkan membaginya menjadi dua tahapan, yaitu tahap pemosongan, state of self-emptying, dan tahap pemuliaan, state of exaltation, sesudah kebangkitan. Dengan demikian, Luther tidak membedakan kodrat dan pribadi Yesus, sehingga sebenarnya ajarannya mempunyai kemiripan dengan campuran ajaran Arianisme dan Monophysitisme, ajaran yang menyimpang pada abad ketiga dan kelima. Jika kita mempelajari sejarah gereja, kita akan mengetahui bahwa interpretasi yang dipegang oleh Bapak Gereja adalah bahwa yang dimaksud oleh Paulus dalam pengosongan diri, ini adalah bahwa pribadi kedua dari Trinitas, yaitu Sang Firman Allah, mengambil rupa manusia melalui inkarnasi, agar dengan demikian ia dapat menderita dan mati. Maka dikatakan ia yang, dalam rupa Allah, mengambil rupa seorang hamba, sehingga di dalam rupa tersebut ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Maka di sini yang tidak dipertahankan Kristus adalah ketidakterbatasannya sebagai Allah, bahwa sebagai Allah, ia tidak mungkin menderita dan mati, sedangkan dengan menjelma menjadi manusia ia dapat menderita dan mati. Maka dari teks itu sendiri sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dengan mengambil rupa sebagai manusia, Yesus berhenti menjadi Allah. Sebab dari kodratnya, Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah, ataupun berubah dari yang sempurna, yaitu dalam Trinitas, menjadi tidak sempurna, karena pada satu periode Allah tidak berupa Trinitas. Karena kalau demikian, maka Allah mempertentangkan dirinya sendiri, dan ini tidak mungkin. Lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Di atas semua itu, mari kita merenungkan kebenaran yang tertulis dalam Mazmur 49 ayat 8-9, bahwa seorang manusia tidak akan bisa memberikan tebusan dosanya kepada Allah. Maka untuk itu, untuk menjadi tebusan dosa bagi banyak orang, maka Yesus tidak mungkin hanya manusia, ia harus sekaligus Allah, agar dapat menyelamatkan umat manusia dengan wafatnya di kayu salib. Jika kita memahami kodrat Allah, maka kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat menjadi tidak sempurna. Allah Trinitas adalah Allah yang maha sempurna dan kekal, Alfa dan Omega, dan sungguh tidak terbatas oleh waktu. Maka jika ada yang terbatas dalam diri Yesus, itu adalah karena keterbatasan kodrat manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan kuasanya sebagai Allah tetap sempurna. Karena itulah, dalam penjelmaannya sebagai manusia, ia dapat mengampuni dosa dalam namanya sendiri, di Matius 9 ayat 2-8, Markus 2 ayat 3-12, Lukas 5 ayat 24, Lukas 7 ayat 48 melakukan banyak mukjizat dalam namanya, di Matius 8 ayat 26, Matius 14 ayat 13-20, Markus 6 ayat 30-44, Lukas 9 ayat 10-17, Yohanes 6 ayat 1-13 mengusir setan, di Matius 8 ayat 28-34 menyembuhkan yang sakit, di Matius 8 ayat 1-16, Matius 9 ayat 18-38, Matius 14 ayat 36, Matius 15 ayat 29-31, dan membangkitkan orang mati dalam namanya sendiri, di Lukas 7 ayat 14, Yohanes 11 ayat 39-44, dan para malaikat pun melayani dia, di Matius 4 ayat 11.
Ini tidak mungkin terjadi, jika pada waktu penjelmaannya ia bukan Allah. Jadi secara objektif, betapa banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa pada saat hidupnya di dunia Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dari segala perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Untuk menilai bahwa ucapan dan perbuatan Yesus itu hanya perbuatan manusia biasa, adalah sikap yang menutup mata terhadap kenyataan yang sesungguhnya tidak perlu dibuktikan. Menolak untuk percaya bahwa selama 33,5 tahun hidupnya di dunia Yesus bukan Tuhan, adalah suatu bentuk distorsi pengenalan akan pribadi Yesus. Ini hampir saja serupa, bahwa seseorang menolak kenyataan bahwa matahari itu sumber terang, walaupun sudah jelas-jelas cahayanya tersebar kemana-mana. Mereka yang menganggap Yesus hanya manusia biasa semasa hidupnya, menyetarakan dia dengan para nabi sebelum Kristus. Padahal, kita mengingat bahwa bahkan para nabi tersebut tidak pernah mengampuni dosa ataupun melakukan mukjizat dalam nama mereka sendiri, ataupun mengajar dengan otoritas mereka sendiri. Lihat saja bagaimana ungkapan ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama, di mana berkali-kali disebutkan, "Berfirmanlah Allah kepada Musa atau nabinya," dan seterusnya, sedangkan dalam Injil, Yesus tak terhitung mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu," dan seterusnya. Jangan lupa bahwa para nabi bahkan sudah menubuatkan kedatangan hamba Tuhan yang adalah Allah sendiri. 2. Berikutnya, Protestan Kenotik Kristologi juga mengambil ayat-ayat dari Roma 4 ayat 24, Roma 6 ayat 4, Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 4 ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 24, Kisah Para Rasul 3 ayat 25, Kisah Para Rasul 10 ayat 40, yang mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Sehingga kesimpulan pendapat ini adalah Yesus bukan Allah, sehingga tidak dapat bangkit sendiri melainkan perlu dibangkitkan oleh Allah. Padahal di ayat-ayat yang lain dalam Alkitab juga dikatakan demikian, bahwa Yesus bangkit, bukan dibangkitkan, misalnya di Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6 dan ayat 9, Lukas 24 ayat 34. Apakah ayat-ayat tersebut bertentangan? Tentu tidak. Kuncinya adalah, 1. Kita harus memahaminya dengan pemahaman para rasul itu sendiri. 2. Kita membaca ayat-ayat tersebut dan juga Filipi 2 ayat 6-11 dengan kesatuan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa para rasul percaya bahwa Yesus, semasa hidupnya, adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka dari kodratnya sebagai manusia ia dibangkitkan Allah, sedangkan dari kodratnya sebagai Allah, maka ia bangkit dengan kuasanya sendiri. Ini adalah pemahaman gereja sejak awal mula dan berkali-kali ditegaskan, namun yang paling jelas dalam Konsili Chalcedon di tahun 451, di mana dikatakan, Kristus mempunyai dua kodrat, yang tidak tercampur baur, tanpa perubahan, tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan. Ia menjadi satu pribadi dan satu hakikat, hipostatis tidak terbagi menjadi dua pribadi, namun kedua kodrat. Itu membentuk pribadi Yesus yang unik, satu dan sama, Dens. 148, DS 301-2. Singkatnya, sudah seharusnya hal pengosongan diri, Kristus, Filipi 2 ayat 6-11 dan perihal kata, dibangkitkan, jangan dilepaskan konteksnya dengan keseluruhan Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus pada saat hidupnya di dunia itu sungguh-sungguh Allah, walaupun ia juga sungguh-sungguh manusia. Pandangan yang melepaskan konteks itu sebenarnya bukan merupakan pengajaran para rasul, dan jika diperhatikan, juga bukan merupakan maksud Rasul Paulus yang menuliskannya. Silakan membaca tulisan Rasul Paulus yang lain, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah pada saat penjelmaannya sebagai manusia seperti yang tertulis pada surat kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu di Kolose 1 ayat 15-20 dan di surat Ibrani, yaitu dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Tanggapan Gereja Katolik terhadap Protestan Kenotik Kristologi. Sedangkan untuk menanggapi Kristologi Kenotik menurut Protestan, Paus Pius ke-12 dalam memperingati Konsili Chalcedon yang ke-1500, menulis surat ensiklik Sempiternus Rex pada tahun 1951, yang menolak penyalahartian ayat Filipi 2:7 pada mereka yang berpikir bahwa tidak ada keilahian di dalam sabda yang menjadi manusia dalam diri Kristus. Menurut Bapak Paus, ini adalah maksud yang keliru. Seperti halnya heresi docetisme yang mengklaim sebaliknya, yaitu yang mengecam kemanusiaan Yesus. Ini mengurangi keseluruhan misteri inkarnasi dan penebusan. Selanjutnya Bapak Paus menegaskan kembali apa yang telah ditetapkan di dalam The Tome of Leo, ia yang sungguh-sungguh Allah telah lahir,
lengkap di dalam kealahannya, dan lengkap di dalam kemanusiaannya. Lihat FXV 3, PL 54:763, CEF, SEMC 2, PL 56:201. Kesimpulan, dengan mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Alkitab dan juga tulisan para bapa gereja, sesungguhnya kita dapat melihat secara objektif bahwa sejak dari awal, sesungguhnya iman para rasul dan para bapa gereja adalah, dalam diri Yesus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, terdapat dua kodrat yaitu Allah dan manusia. Sehingga Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa ketika hidup selama 33,5 tahun di dunia, yaitu pandangan kenotik Protestan, sebenarnya merupakan ajaran yang dipelopori oleh Martin Luther, namun ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh para rasul dan para bapa gereja. Martin Luther mengajarkan Filipi 2 ayat 7 dengan melepaskan konteksnya dengan ayat-ayat lainnya di Alkitab, atau tepatnya menggabungkan dengan beberapa ayat lainnya yang kelihatannya mendukung pendapatnya, dan menginterpretasikannya kemudian, bahwa Putra Allah berhenti menjadi Allah selama 33,5 tahun sewaktu Yesus hidup di dunia. Sesungguhnya kenyataan ini layak membuat kita semua merenung dan menyadari bahwa dengan merenungkan Alkitab saja, tanpa membaca pengajaran para rasul dan bapa gereja, dapat menghantar kita pada kesimpulan yang keliru, yang tidak saja tidak sesuai dengan ayat-ayat Alkitab lainnya, namun juga tak sesuai dengan akal sehat. Namun tentu saja, kita tak bisa memaksakan apa yang menjadi ajaran gereja Katolik kepada mereka yang tidak dapat atau tidak mau menerimanya. Hanya mereka yang mencari kebenaran dan memiliki keterbukaan akan pimpinan Roh Kudus, akan melihat kebenaran dari ajaran para bapa gereja yang dijaga dengan setia oleh magisterium gereja Katolik. Memang jika seseorang menutup mata terhadap kenyataan sejarah dan pengajaran para bapa gereja, ia dapat menginterpretasikan suatu ayat sesuai dengan pengertiannya sendiri. Atau bahkan dengan berani mengatakan bahwa yang paling benar adalah pengertiannya sendiri dan semua pengertian para bapa gereja, dan bahkan para rasul itu keliru semua. Jika kita pernah berpikir demikian, mungkin ada baiknya kita menilik ke dalam batin kita, dan mohon kepada Roh Kudus karunia kerendahan hati, untuk jujur melihat ke dalam diri kita. Semoga kita dapat melihat begitu banyaknya keterbatasan yang kita miliki dalam pemahaman Alkitab, dan justru karena itu, kita perlu dengan rendah hati mempelajari dan melihat dengan hati terbuka terhadap semua pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang lebih mendalami sabda Tuhan daripada kita. Dan semoga kita dapat dengan lapang hati melihat bahwa mereka yang paling mengenal pribadi Yesus adalah mereka yang pernah hidup, makan, berjalan bersama Yesus, yaitu Bunda Maria, Santo Yusuf, dan para rasul. Pengajaran para rasul itulah yang diteruskan oleh para bapa gereja dan magisterium gereja Katolik dengan setia, dan jika kita ingin mengenal dan mengasihi Kristus, maka sudah selayaknya kita belajar dari mereka. Jika mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sewaktu hidupnya di dunia, maka siapakah kita untuk mengatakan sesuatu yang lain daripada itu? Demikian, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria, dan Santo Yosef, dan segenap para kudus di sorga senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.